Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasbiqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasriqus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خمسة تطفي بها حر الوباء الحاقيمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاقيمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Para alim, para ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, wabil khusus Amirul Masjid Nurul Yakin, kecil tadi sebut nama, besar tadi gelar pangkat, insyaallah Ramadan yang ke-11 ke-21 ini insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh perjalanan 2021, Masya Allah, kami berada di Filipina, terus melanjutkan perjalanan ke Kalimantan sampai Hulu, Longkira, Bogor, Hulu Mahakam, masuk ke tengah kota Samarinda, terus ke Bangladesh yang ada binaan kita
965 orang. Alhamdulillah 965 orang sudah 35 orang yang wafat karena sakit, tidak punya makan, tidak punya pakaian dan tempat tinggal yang layak sebagaimana kita hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus balik lagi ke Kalimantan pas puasanya, ini belum balik-balik ke rumah, Masya Allah, hanya untuk mengurus umat. Alhamdulillah dari Filipina kemudian langsung ke Surabaya jam 10 malam tadi nyampe. Ya Allah, entah jam berapa pas saya buka HP Pak Abdullah dan Pak Yai kalau mau ikut sholat, ikut nimbrung ya, sholat tahajud, sholat lain bersama jamaah Nurul Yakin. Saya Masya Allah, semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bangun tengah malam kemudian mereka munajat kepada Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap ridha Allah, mengharap cinta Allah, mengharap janji Allah, mengharap kasih sayang Allah, dan mengharap cahaya Allah. Insya Allah diberikan apa yang dihajatkan oleh mereka hamba-hambanya, termasuk jamaah Nurul Yakin. Insya Allah. Ada satu pertanyaan Bu kepada mereka saudara-saudara kita yang hari ini Palestina lagi bergejolak dalam keadaan Ramadan seperti ini. Palestina, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, la haula wa la quwwata illa billah. Ketika kita menanya kepada mereka apa makna daripada sahur dan buka puasa, iftar, maka mereka saudara-saudara kita yang ada kalimat la ilaha illallah, ya Maulana, ya Syekh, bagaimana bisa kami merasakan memaknai sahur dan buka puasa, sedangkan untuk buka sahur dan buka puasa dan sahur kami tidak punya makanan. Masya Allah ya. Makna daripada Ramadan, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini masuk ke 21 Ramadan. Gak lama lagi, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah seluruh jemaah masyarakat Masjid Nurul Yakin dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keberkahannya, insya Allah ayahanda bunda seluruh jemaah Allah afiatkan, sehatkan lahir batinnya, panjang umur, minta terus panjang umur kepada Allah, sehat di dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai terakhir kita melaksanakan Ramadan ini mendapatkan laqab la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ratu Bidadari surganya Allah, kecintaan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah, buah mata keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah rindu kepada surga, maka Rasulullah mencium pipinya. Rasulullah ketika rindu kepada surga, Rasulullah mencium pipinya. Bidadari surga yang tidak pernah haid, Az-Zahra, bunga yang cantik, jelita, indah dipandang. Al-Batul, seluruh ketaatan manusia, makhluk di atas muka dunia ini ada pada diri beliau. Allah suci sepanjang hayat, dan memang dia tidak pernah haid sampai beliau ambil nyawanya. Az-Zakiyah, yang setiap saat membersihkan batinnya, munajat kepada Allah, umurnya sampai 28 tahun saja, ketika nikah 16 tahun, dalam riwayat yang lain 17 tahun, bersama dengan sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu.
Siapa dia? Fatimah Az-Zahra Al-Batul Az-Zakiyah Al-Tahirah Al-Radiyah Mardiyah, orang yang diridhai oleh Allah karena dia telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Az-Zahra, buah hati Rasulullah SAW, Ummu Abiha, menjadi ibu dari bapaknya sendiri karena ibunya Siti Khadijah Al-Kubra telah meninggalkan duluan. Semuanya wafat pada bulan Ramadan. Ibunya wafat bulan Ramadan, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra Al-Tahirah. Rasulullah wafat di bulan Ramadan juga. Dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Ramadan yang ketiga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wanita-wanita yang hadir pada malam pada subuh hari ini termasuk dari ciri-ciri Fatimah Az-Zahra Al-Batul, insyaallah. Dan itu susah dan sulit. Mencontoh saja kata Rasulullah, meniru saja kata Rasulullah Fatimah, maka dia akan berada di belakang, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang wafatnya beliau hari ketiga Ramadan antara maghrib dan isya, subhanallah, dipanggillah sang suami. Saya, suamiku, aku akan kembali menghadap Allah. Gak sadar Sayyidina Ali langsung menangis. Ya Allah, kekasih, seperjuanganku akan kau panggil. Wahai suamiku, jangan menangis. Yang pertama, titip anak-anak. Jadikan mereka pejuang agama Allah, membela agama Allah, mati di dalam memperjuangkan agama Allah. Yang kedua, jangan ada pemakaman secara ramai, cukup kita keluarga saja. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan dakwah, ajak umat ini kembali kepada Allah. Dan yang keempat, ketika ada orang yang meminta, siapapun dia, ini sifat sang ayah, sifat ayah yang diambil, siapapun dia, jangan pernah mengatakan tidak ada. Seumur perjalanan hidup beliau yang begitu singkat, hanya 28 tahun, 17 tahun menikah, kira-kira berapa tahun? Berapa? 11 tahun saja merasakan kehidupan berumah tangga, tetapi keberkahan yang diberikan oleh Allah. Subhanallah, luar biasa. Makanya yang selalu membaca salawat, mendawamkan salawat yang tadi barusan kita baca, itu tameng, perisai yang begitu besar, karena ada 5 orang yang dimuliakan oleh Allah dalam sebutan salawat itu. 5 orang Ahlul Bait dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di penghujungnya Fatimah Az-Zahra. Kehidupannya penuh dengan kesusahan, kesengsaraan, walaupun anak seorang presiden, raja sekalipun. Jangan mentang-mentang anak raja, anak presiden, anak gubernur, seenaknya saja hidup dengan glamor kekayaannya, apapun dia bisa lakukan. Tapi masya Allah, dididik oleh Rasulullah SAW, pakaiannya sampai menjelang wafatnya cuma 2 lembar. Pakaiannya cuma 2 lembar, coklat dan hitam. Dan pakaian hitam itu bertambah 25 tambalan. Ada tambalan apa? Kulit kayu. Kulit kayu. 25 tambalan. Itu 25 tambalan. Ibunya sendiri, Khadijah Al-Kubra, itu 40 tambalan pakaiannya. Tapi mereka mendapatkan kehormatan datang dari Allah. Kain kafan mereka ada 5, datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kain kafannya nih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suamiku
tolong pegang yang 5 ini. Apa tadi Bu? Boleh Hamzah tuh. Yang 5 pesan beliau kepada suaminya, titip anak-anak. Yang kedua, jangan ada pemakaman, upacara pemakaman ramai, cukup kita saja. Yang ketiga, jangan pernah surut dakwahkan agama ini, ajak umat taat kepada Allah. Yang keempat, ketika datang orang yang meminta, jangan pernah, siapapun dia, jangan pernah mengatakan tidak ada. Sanggup? Sanggup Bu? Cuma 3 orang yang jawab. Sanggup? Ini coba ya kita minta nih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemuliaan yang kita minta untuk apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, satu kiat yang sangat dominan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apa kata Sayyidatina Fatimah Zahra? Afdalul amal tarkul maksiyah. Ini harus kita pegang. Seabdul amal dari sholat, dari puasa, baca Quran, sedekah, zakat, dari seluruh ibadah, seabdul amal itu adalah meninggalkan maksiat. Ini berat nih. Ada orang hebat baca Qurannya, tapi maksiat jalan terus. Dia hafal Quran, hafal hadis, maksiat melihat matanya ini nggak bisa ditahan untuk melihat maksiat. Sholatnya hebat, tapi maksiat jalan terus. Abdul amal terkul maksiat. Seabdul amal itu meninggalkan maksiat. Sedikit ada maksiat di qalbu kita, maka jangan pernah berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Ini penting nih, ini rumus yang hari ini banyak umat nggak paham. Kita lagi mengejar Lailatul Qadar, tapi di hati kita ada ujub, ada sombong, ada fitnah kepada orang lain. Masih saling gontok-gontokan sama tetangga, masih saling belum memaafkan. Itu maksiat. Jangan pernah mengharapkan dapat Lailatul Qadar. Yang ada Lailatul Qadar. Pindah dari rumah, bawa kasur, bawa bantal. Kirain amat, cuma tidur doang pindah dari rumah. Nah, malaikat bingung. Ente mau cari Lailatul Qadar atau Lailatul Majnun? Nah, ya, subhanallah. Ini rumus yang harus kita pegang. Masih ada kesempatan 7 hari lagi ya. 8 hari lagi ya. Jangan ada maksiat. Sesaat sedikit maksiat, Masya Allah, maka maksiat itu tergores. Pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka 83 maksiat yang tercatat terus. Jangan hanya kita berhitung, oh baca Qurannya 83, maksiatnya juga terhitung 83 tahun, dan itu akan dibawa terus dalam perjalanan hidup dia. Kebiasaan dia akan terus berlaku. Ya. Yang sering menghina orang, memuja orang melalui WA-nya, ya, dan media sosialnya, memfitnah orang, mencaci maki orang, ya, bahkan membunuh karakter orang secara perlahan melalui media sosial. Pas berurutan dengan Lailatul Qadar saat itu, maka 83 tahun, 3 bulan, itulah perbuatan selalu yang akan terbawa. Kenapa malam Lailatul Qadar nggak diberitahukan kapan datangnya turun? Cuman dari ulama kita malam-malam aja. Sedangkan surah yang pertama turun surat apa? Al-Alaq, 17 Ramadan. Kalau surat Al-Qadar turun kapan? Nah, rahasia, nggak diberitahukan kapan turunnya Lailatul Qadar. Makanya kita mencari bukan 10 hari terakhir, bukan. Dari mulai Sya'ban kita telah dipersiapkan. Kenapa Allah
menurunkan ayat puasa bukan bulan Ramadan, bulan Sya'ban diturunkan. Sebulan sebelum Ramadan diturunkan ayat itu 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kenapa bukan bulan Ramadan diturunkan itu ayat? Masya Allah, dipersiapkan kita oleh Allah dari mulai Sya'ban itu jiwa batin kita, rohani kita, zahir batin kita bersih dan masuk Ramadan udah siap. Ya, udah siap. Gak ada tanggung-tanggung lagi, gak ada susah, gak ada berat masuk Ramadan. Karena pas masuk Ramadan itu ada 3 model manusia. Yang pertama, datang lagi puasa, susah lagi kita, nggak makan bisa lagi kita siang makan, ya sengsara lah kita ini. Ngapain datang-datang Ramadan puasa nih? Mending nggak ada puasa. Ya. Yang kedua, ya puasa dilaksanakan, tapi luar biasa malasnya, enggan untuk ibadah. Ada orang puasa tapi nggak sholat, untuk apa? Ya. Buat apa? Ya. Udah malaikat puasa. Ya. Masya Allah. Untuk apa? Ada yang berpuasa semuanya, panca inderanya, jasadnya, bahkan batinnya dia puasakan. Dia tidak pernah terbesit dalam hatinya, nanti kalau buka puasa pakai apa? Nah itu mah puasa yang paling luar biasa. Ya, kira-kira bisa nggak kita gitu? Tadi puasa, aduh enak banget. Pas lewat tadi di pasar, nah lihat itu macam-macam makanan. Bu, tadi makanan enak banget. Yuk beli yuk untuk buka puasa. Orang yang sudah atas itu apapun yang digunakan untuk puasa, nggak kepikir lagi, nggak kepikir. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menjelang maghrib dan isya, maka saat itu dalam keadaan sakarat, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali berangkat untuk sholat. Hasan dan Husain menjaga ibunya. Ketika dalam jeda antara maghrib sholat itu, maka Fatimah Az-Zahra wafat. Anaknya berlarian memanggil ayah, ya ibu telah pergi. Sesaat Sayyidina Ali pingsan sekitar 10-20 menit. Beliau siuman langsung gerak cepat untuk memkremasi istrinya Fatimah Az-Zahra dengan kain kafan. Kan ada 5 kain kafan yang diambil di bawah oleh Allah, tadi diturunkan oleh Allah, ya langsung dari Allah, dari malaikat Jibril. Kata Rasulullah, wahai Jibril, itu kain kafan untuk siapa saja? Ya Rasulullah, yang pertama untuk engkau, yang kedua untuk Khadijah istri engkau, yang ketiga untuk Fatimah. Masya Allah. Yang keempat Ali, yang kelima Hasan. Husain mana? Nah, itu malaikat Jibril yang bisa menjawab. Husain mana? Wahai Jibril, kenapa cucuku yang satu gak ada? Allah, apa kata Jibril? Cucumu nanti yang ini dia akan dipotong tebas oleh orang kafir, bahkan jasadnya pun sudah tidak dimandiin lagi. Husain, Masya Allah. Jadi 5 kain kafan. Bu, kalau ntar malam datang kain kafan di rumah kita, siap nggak? Siap nggak, Bu? Aduh, kenapa kita siap, Bu? Ya. Pas datang malam, Bu, Assalamualaikum, salam dari Allah, ini kain kafan dari Allah. Kita terima nggak? Gak ada yang berani mengatakan. Masya Allah. Masih enggan untuk. Tapi kalau Allah takdirkan, kalau Allah satu masjid ini Allah wafatkan, siap nggak? Mau tidak mau siap, nggak bisa. Ya, nggak siap, pas datang nggak siap. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, waktunya datang, nggak bisa ditolak. Tapi, nah, ketika mau saat ini mau datang, bisa kita tolak. Takdir Allah itu kan ada 2, takdir mu'allaq dan takdir mubram.
Masya Allah. Ya. Takdir umroh kagak bisa lagi dirubah. Laki-laki jangan pengen jadi perempuan, perempuan sebaliknya jangan pengen jadi laki-laki. Ya, tuh takdir mu'allaq masih bisa dirubah. Termasuk ya, termasuk ajal kita saat ini datang bisa kita rubah takdir itu. Dengan apa kata Rasulullah? Yang pertama sedekah. Saat itu ajal langsung dipreteli panjang. Dan ini saya saksikan sendiri ketika di Malaysia ada seorang pengusaha dalam keadaan sakrat. Subhanallah. Tapi masih dengar, dia masih sadar sakrat. Ya. Tuan, saya bilang masih bisa dengar? Masih. Tapi dia dalam keadaan sakrat seperti itu. Bisa mengucapkan la ilaha illallah terbata-bata. Ingat pesan Rasulullah, barang siapa yang bersedekah maka akan dipanjangkan umurnya, diberikan sehat, diberikan keberkahan. Saya ingat Tuhan dulu, saya ingat. Tanpa sadar, gimana ya? Dia langsung cash sedekah untuk yatim fakir 35 juta saat itu. Subhanallah, tahun 2003. Sekarang 2022. Udah berapa tahun ini? Masya Allah. Allah dilarangnya, Allah panjangkan umurnya sampai sekarang masih hidup. Subhanallah. Ini yang kedua, silaturahim. Nah, ini bisa menjaga silaturahim. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita bertemu dengan orang, kita selamat atau kita sapa assalamualaikum. Oh itu, Masya Allah. Saat itu ajar kita datang. Allah, tangguh dulu, tangguh. Yang ketiga, la yuqridullaha qardan illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya Allah, panjangkan umurku sampai 200 tahun. Boleh kita minta begitu? Boleh. Ya. 200 tahun kita pergi bisa apa-apain lagi. Tapi jangan yang viral kemarin di Jawa nih, di Jawa ada orang yang umurnya sudah 240 masih seger buger ya, Masya Allah. Saya baru ketemu dengan orang tua Abah Tubagus Ghazali di Banten, Jawa Barat. Umurnya 145. Waktu masa pandemi pertama ketemu sama beliau dan beliau banyak menangis. Beliau menangis menyampaikan, "Neng," itu bahasa yang paling halus ya kalau memanggil seseorang yang apa ya? Ya, punya ilmu alim, "Neng, Mama teh nangis wae. Mama nih nangis aja, sering bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, umatku dalam keadaan sengsara, umatku dalam keadaan menderita, umatku dihancurkan. Ya, mereka lebih banyak mengikuti kafir, orang-orang kafir, program orang kafir. Itu yang saya nuliskan, Neng." Masya Allah. Ya. Bahkan masa pandemi itu luar biasa, luar biasa. Kata beliau, "Ya Allah, nggak usah saya sampaikan, ya. Umatku, ya, umatku, kepala mereka ini kebanyakan kepala babi dan anjing." Itu dia sampaikan. Umurnya 145 tahun sekarang, 145 tahun. Waktu beliau nikah, istrinya itu masih gadis, umur 16 tahun. Dia sudah 60 tahun baru nikah. Subhanallah. Waktu ke sana, istrinya udah tua juga, udah dini. Suaminya masih seger begitu. Masya Allah. Perbedaan coba. Umur 60 tahun, suaminya, istrinya 16 tahun. Subhanallah. 40. Beda berapa?
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cepat-cepat menurunkan jasad istrinya ke liang lahat, nggak lepas dengan tangisan. Ya Allah, yang menopang aku, yang mendorong aku, yang memberikan semangat aku di dalam memperjuangkan agama Allah, mendoakan agama Allah, istriku Fatimah Az-Zahra sekarang Engkau ambil ya Allah, tidak punya kekuatan lagi. Saking hebatnya di Fatimah. Di dalam kitab Khasa'is, ketika datang panggilan Allah untuk mengorbankan seluruh harta, waktu dan diri untuk agama Allah, saat itu posisi Ali radhiyallahu anhu bersama Fatimah Az-Zahra nggak punya apa-apa, sepeser duit pun nggak punya. Ya Allah, apa yang kami korbankan untuk agamamu ya Allah. Itu entah kenapa ada inspirasi dari Ali radhiyallahu anhu dan istrinya Fatimah. Kalau bahasa kita sekarang, Kang Mas, itu kan masih ada harta kita 2 orang, Hasan dan Husain. Bagaimana kita kalau enggak bagaimana kita korbankan kedua anak kita? Bagaimana caranya? Maka Hasan dan Husain itu digadaikan kepada orang Yahudi demi untuk agama Allah. Sudah gak punya harta kekayaan sedikit pun, maka dia gadaikanlah kedua anaknya Hasan dan Husain untuk membantu agama Allah. Secara logika ini gila orang tua. Masa anak aja direlakan digadai, tapi untuk agama Allah, harta apapun yang terbaik demi untuk agama Allah, maka digadaikanlah itu anak. Perjanjiannya dari mulai pagi ijab kabulnya, nanti maghrib akan ditebus. Subhanallah, keluarlah Ali mengorbankan harta dari gadaian dua anaknya. Fatimah antara takut, resah, gimana? Ya Allah, kalau nanti nggak ada pengganti penebusan kedua anakku ya Allah, pasti anakku akan dihancurkan oleh Yahudi, direndahkan oleh Yahudi. Pas pulang Sayyidina Ali sudah menjelang maghrib, ini salah satu doa Sayyidina Ali di puncak pengorbanan Sayyidina Ali bersama istrinya Fatimah Az-Zahra. Itu matahari ditahan oleh Allah, jangan sampai cepat maghribnya. Masya Allah, ini puncak pengorbanan ya. Maghrib ditahan oleh Allah, dipanjangkan ya, untuk menembus kedua anaknya. Fatimah ketika datang, Kang Mas ada untuk menembus anak kita? Gak ada. Kalau istri yang gak punya agama, Masya Allah, kalau istri yang perempuan yang di luar sana, bukan di dalam masjid ini, pasti dia sudah mencak-mencak. Gila, makanya gue bilangin, Kang Mas itu gila, anak aja dijual gitu. Ya, ada apa? Nih kan begini kan sekarang, gak ada nanti untuk tebusannya, tanggung sendiri. Gue nggak mau mikirin lagi, ya Kang Mas sendiri yang mikirin. Tapi apa yang dijawab sama Fatimah? Wahai kekasihku, yuk kita ambil wudhu, munajat kepada Allah Subhanallah. Di puncak pengorbanan untuk membantu agama Allah, nangis ketika di antara setelah sholat doa Fatimah Az-Zahra luar biasa. Udah nggak ada lagi sepeser pun. Ya, terkadang makan seminggu nggak makan, sehari makan seminggu nggak makan. Padahal anak seorang raja, apapun dia bisa dapatkan, tapi tidak ingin mencontohkan kepada umat ayahnya, umat Rasulullah SAW. Oh ternyata begini, anak seorang raja, putri seorang presiden, dengan semena-mena, Masya Allah, dari tetesan air matanya keluar 15 butir intan berlian. Masya Allah. Munajat sudah di puncak pengorbanan. Allah Akbar. Langsung diambil itu 10 butir untuk penebusan kedua anaknya. Di tengah jalan
itu berlian lenyap entah kemana. Ali pun radhiyallahu anhu bingung, dia kemana, anak saya nggak bisa ditebus. Balik lagi dia, ternyata intan berlian itu jangan ada yang disisakan, nggak boleh ada yang ditinggalkan. Gunakan semuanya untuk agama Allah. Allahu Akbar. Bagaimana kehebatan, pengorbanan, ya. Kasih Allah, orang yang diridhai oleh Allah sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ibadahnya hebat, seluruh ketaatan ada pada dirinya. Fatimah Az-Zahra al-Batul, suci sepanjang hayat, enggak pernah haid, satu-satunya wanita yang enggak pernah haid. Beliau Allah ketika Sayyidina Ali menurunkan jasadnya ke liang, menjerit Sayyidina Ali, ya Allah, ya Allah, begitu mulianya kasih, begitu mulianya istri aku ya Allah yang telah kau panggil, sekarang berada di liang lahat aku turunkan. Saat itu juga Sayyidina Ali melihat kedua tangan Rasulullah menjemput anaknya sendiri. Saat itu tangan Rasulullah, Ali semakin gak kuat menahan tangisnya. Benar perkataanmu ya Rasulullah, engkau sendiri yang menjemput anakmu di liang lahat. Karena pesan Rasulullah, wahai Ali, ketika nanti anakku wafat, maka aku sendiri yang akan menjemputnya di liang lahat. Ali tidak sanggup. Hasan dan Husain terheran dalam keadaan menangis melihat ayahnya menangis. Tangan Rasulullah yang mulia datang keluar menjemput anaknya sendiri. Dibuka kain kafannya, diciumlah pipinya. Kenapa? Rasulullah kalau rindu kepada surga mencium pipi anak. Allah Akbar. Ya Rasulullah, benar perkataan ya Rasulullah, aku kembalikan buah hatimu ya Rasulullah. Amanahmu yang telah aku berikan kepada aku, sekarang dia pun telah kembali bersama engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Apa kata Husain, Hasan? Ya, kenapa tadi menangis? Ada apa? Apa kata Sayyidina Ali? Sadaqta Rasulullah SAW, benar perkataan Rasulullah kakek, bahwa dia sendiri yang akan menerima jasa ibundamu di liang lahat. Subhanallah. Maka saat di padang mahsyar nanti, malaikat Jibril dengan lantang suaranya, ya ma'asyiral makhluqat, taghuddu, wahai seluruh makhluk, tundukkan pandangan punggung kalian, karena yang lewat ini wanita yang begitu mulia. Buah hati Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Di sebelah kanan malaikat Jibril, kiri Mikail, di depan Ali, kedua anaknya Hasan dan Husain berada di belakang. Kata Rasulullah, barang siapa yang meniru mencintai Fatimah, meniru-niru Fatimah, ingin bertemu dengan Fatimah, maka pasti dia akan berada di belakang Fatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, yang tidak pernah ada di bulan yang lain. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang ketiga, man wajada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tiga ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana caranya kita mendapatkan ini? Contoh Fatimah Az-Zahra, ridwanullah, mendapatkan ridha Allah. Ini ending daripada, masya Allah, amal dia dalam bulan Ramadan ini. Karena kata Rasulullah, Ramadan itu ditinggikan oleh Allah karena amalan sir dan batin. Amalan sir dan batin. Ya. Nggak ada yang tahu kecuali kita, Allah, dan kita sendiri pelakunya. Bisa jadi sahur ia makan bareng, tapi dia batalkan tanpa sepengetahuan siapapun makhluk. Dia ngomong sama istrinya, sama anaknya, ayah puasa. Padahal nggak ada yang tahu apakah dia puasa atau tidak. Sir dan batin.
Subhanallah. Ridwanullah. Mendapatkan ridha Allah. Cari ridha Allah. Ini tinggal beberapa saat, beberapa hari lagi selesai. Ridha Allah kita cari. Jangan ridha makhluk. Yang kedua, cintanya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Masya Allah, ya, dimanapun dia, kemanapun dia, dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, janji Allah, dhamanullah. Janji Allah, apa janji Allah? Puasa itu aku sandarkan kepadaku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Janji, ambil janji Allah. Yang keempat, al-fatuh, kasih sayang Allah. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Ya. Tadi janji Allah, fayuwaffihim ujurahum. Pasti janjiku, janji kami akan berikan pada mereka. Masya Allah. Yang kelima, nur, cahaya Allah. Kalau kita sudah dapat ini, Masya Allah, indahnya ayahanda bunda dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Apa rumusnya? Tinggalkan maksiat walaupun sedikit di dalam kolom kita. Hidayah Allah datang, cinta Allah datang, janji Allah datang, kemudian kasih sayang Allah kita dapatkan, dan kita bercahaya keluar dari Ramadan ini. Masya Allah, 11 bulan ke depan itu semua. Jangan 11 bulan, 83 tahun ke depan kalau mau kita nyampe ke situ. Alangkah indahnya seluruh amalan kita, ibadah kita, Masya Allah, langsung datang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karim, Allah karim. Jadi luruskan niat kita di dalam perjalanan hidup yang sesementara ini. Ya, pegang, mengharap pada Allah, cintanya Allah, janji Allah, kasih sayang Allah, dan cahaya Allah. Insya Allah. Dan yang terakhir, dari mana 3 perkara yang tadi, 3 bulan selain daripada bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, dari program yang telah disampaikan Rasulullah, interaksi dengan Al-Quran. Bulan ini bukan banyaknya khatamnya, bukan, nggak ada perintah untuk khatam, tapi kita maknati satu persatu ayat, kita hafal juz 30 dengan tartil, dengan benar. Masya Allah, itu lebih baik daripada kita khatam berkali-kali tapi tidak ada yang kita paham, apalagi hafal. Ya, satu ayat. Ulama-ulama dulu kalau sholat itu, sholat malam, dia ulang-ulang satu ayat. Ya, sampai mereka paham. Para sahabat dapat satu ayat, dijelasin, dia manakin, dia paham, dia amalkan, baru lagi disampaikan lagi Rasulullah ayat itu kepada para sahabat. Masya Allah, interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua, bulan ini adalah bulan sedekah, empati, semuanya terbuka, jangan ada yang ditutupi, semuanya untuk umat, semuanya. Yang ketiga, muhasabah, ihtisab, introspeksi diri kita. Ya Allah, tahun kemarin puasa aku belum baik, ya Allah, jangan sampai tahun ini lebih parah lagi. Ya Allah, jaga, ya Allah, bimbing, ya Allah. Ya Allah, tahun kemarin aku nggak sholat puasa, ya Allah, tahun ini jangan sampai, ya Allah. Nah, itu peringatan tiga untuk mendapatkan tadi yang 3. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man wajada lailatul qadr khairum min alfi syahr. Yang terakhir mana? Ini yang hadir ada 200 orang, insya Allah ada 200 orang. Jangan lewatkan. Ada anak-anak binaan kita yang tahun kemarin sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Yang 965 orang. Ya Allah, kain nggak usah makanannya, kain yang mereka pakai sekarang ini sudah 2 tahun. Ya, walaupun sudah usang sedemikian rupa, karena itu kan sebatang kara, nggak punya keluarga, nggak punya sama kami lagi.
yang mereka seminggu setelah kejadian pembantaian di Myanmar, kami turun. Ya Allah, itu luar biasa. Mayat-mayat yang berlimpahkan, itu usia-usia tua semua. Ternyata ini orang-orang tua mereka yang dipotong-potong di depan mereka dalam keadaan trauma mereka. Ya. Sampai hari ini trauma itu masih tersisa. Dengan gemblengan kita, Al-Quran bisa membawa mereka, mendinginkan hati mereka, menghilangkan trauma itu. 600 orang, 600 orang dari 965 orang, 600 orang hari ini. Insya Allah sekitar 2 bulan 3 bulan lagi mereka selesai hafal 30 juz, 600 orang sebatang kara. Ada 200 orang yang ada di sini. Saya meminta kepada Allah bisa membelikan pakaian pas menjelang Idul Fitri, mereka punya pakaian yang bisa makan ala kadarnya. Karena makanan yang paling ternikmat di sana, Bu, beras jagung. Itu yang paling ternikmat. Sebulan sekali ada itu, subhanallah nikmatnya. Ya. Cuma itu makanan. Ini sudah 2 minggu mereka sahur dan buka ala kadarnya, korma yang kasar ini, yang kasar dengan air. Makanya saya katakan dari 965 orang sudah 35 orang yang wafat. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, dan ini kekuatan tanggung jawab orang-orang yang banyak diberikan nikmat oleh Allah. Berikanlah satu orang pakaian mereka 200.000 untuk mereka gunakan setahun ke depan. Ibadah, baca Quran, zikir, ngaji, belajar. Kami telah membangun 5 masjid-masjid dengan dinding sederhana untuk membina mereka. Saya hanya dapat mengambil 965 orang, sedangkan uang di sana 1.700.000. 1 juta, Masya Allah 700. Kami hanya 0,0% berapa kami bina. Maka berharap kepada Allah dari seluruh jamaah yang bunda-bunda yang hadir subuh ini, jangan lewatkan, berikanlah pakaian kepada mereka. 150 pakaiannya, 50 itu untuk makan mereka. Dan sebulan makan mereka satu orang 100.000. Itu tidak layak. Tapi alhamdulillah satu orang sebulan makannya 100.000. Inilah perjalanan kami dalam dakwah ini, mengurus umat. Masya Allah, ke Filipina, ke Bangladesh, ke beberapa wilayah ya, yang paling berat sekarang ini mereka binaan kita yang di Kos Bazar Bangladesh. Insya Allah tidak akan merobek kantong kita, memberikan pakaian kepada mereka, dan jauh kita kirimkan itu. Maka seluas itu Allah berikan keberkahan kepada kita. Demi Allah, demi Allah. Ya. Kira-kira berat nggak beli pakaian buat mereka? Berat nggak? Untuk setahun, satu orang. Bagus-bagus kalau ada yang ambil 10 orang, Masya Allah. Mungkin ada zakat malnya, sedekahnya, zakatnya. Saya tidak minta harta jamaah sekalian, tapi meminta hak mereka. Dan ini wajib sampaikan oleh Allah. Wailul lil musallin. Siapa mereka? Alladzina fi sholatihim. Siapa? Dalam surat Al-Ma'un itu. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Yang menghardik anak yatim, membiarkan fakir miskin, dan beri makan kepada mereka. Nah, ini harus disampaikan bagi mereka, memberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah tinggal 400 lagi, Pak. Belum ada bajunya. Dari 965 tinggal 400 lagi. Ya, tahun lalu sama sekali nggak ada karena masa pandemi begitu berat, sulit dan luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari Masjid Nurul Yakin ini bisa menutupi 200 orang. Jadi ya Allah, seharusnya sudah dipersiapkan semuanya, Pak. 10 hari biasanya, seminggu sebelum puasa sudah dapat semuanya. Itu gembiranya luar biasa. Ya. Nah, di sini bisa 200, tinggal saya 200 lagi nyari di mana nanti. Ya. Dari hamba-hamba Allah. Insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, kemudian kepada kita semuanya. Dan apa yang kita berikan nanti untuk agama Allah, kita ingin mencontoh saja sebagaimana anaknya Rasulullah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jangan pernah mengatakan tidak ada dan tidak punya ketika ada orang dan memang benar-benar membutuhkan.
saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi وسلم رضي الله تعالى على كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمرنا وصل أجسادنا وقض حاجاتنا واغفر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وحبب للناس أجمعين. يا الله Kau Maha Tahu hati dan diri kami yang hadir pada subuh ini. Ya Allah, tutup aib kami, jaga kehidupan kami ya Allah bersama keluarga kami. Rahmat dan kasih sayang ya Allah kami harapkan, keridhaan ya Allah kami nantikan dalam kehidupan kami perjalanannya sesaat ini. Ya Allah, rahmati kami, berkahi kehidupan kami bersama keluarga kami semuanya, khususnya kami pada subuh ini. Ya Allah, ya Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berikan keistiqomahan kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang memelihara agama-Mu ya Allah sampai akhir hayat kami sanggup mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya Allah, kalau masih ada dosa kami saat ini ya Allah ampuni, maksiat kami saat ini ya Allah bersihkan. Ya Allah, wujud takabur kesombongan kami ya Allah. Kami mau bersyukur atas seluruh nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.